kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih banyak banget yang sudah mengirimkan pertanyaannya lewat DM Instagram kita @cahayahati iNews ya. Dan sudah kita pilihkan nih yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Dan yang pertama nih mohon kesediaannya guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Hajid. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kiai punya pertanyaan dari Shirley. Shirley 007, bukan James Bond ya. Saudaranya. Ya. Pertanyaan beliau adalah, kalau suami minta izin nikah siri dengan wanita lain, ya izin nih guru, tapi istrinya tidak mengizinkan, bagaimana hukumnya Ustadz? Pertanyaannya ini gampang tapi susah jawabnya. Ya. Dalam Islam tidak ada syarat pernikahan itu minta izin istri. Itu prinsip ya. Tidak ada syarat minta izin istri. Tetapi ada tata krama, ada adab, ada sopan santun untuk minta izin istri kalau mau kawin lagi. Nah, maka kalau kita tahu bedanya syarat sama adab, kita akan bisa menjawab dengan gampang pertanyaan Mbak Shirley ini. Kalau memang ada suami yang ingin nikah lagi, tapi istri tidak ngizinin, mau pakai adab atau pakai syarat formal? Yang mana ya jawabnya? Nah, kalau nafsunya nggak bisa dipendam, udah nikah lagi aja. Resikonya berantem sama istri tua. Resikonya lo pilih gue atau pilih dia. Kan pasti itu yang terjadi. Padahal tujuan pernikahan yang paling utama adalah untuk membangun kebahagiaan dan kesejahteraan. Litaskunu ilaiha. Nah, akhirnya rusak kalau tidak mengindahkan adab dan tata krama. Alangkah indahnya kalau suami minta izin istri, istri mengizinkan. Indah nggak Pak? Indah. Kalau antum udah pernah? Nggak sana ya saya dulu. Saya takut sama sekali nanti. Tetapi ketika seorang istri tidak mengizinkan, sebaiknya jangan dilanjutkan. Betul. Karena apa? Karena pasti madorotnya, mafsadatnya jauh lebih besar nanti. Resikonya nanti anak akan menjadi korban, keluarga besar akan menjadi korban. Apalagi nikahnya nikah siri. Udah nikah formal aja kalau nggak diizinin itu ribet, apalagi nikah siri. Tapi biasanya kalau nikah siri, seorang suami nggak perlu izin istri biasanya Ustaz Ali. Berarti kalau nggak ngomong, ya Ustaz Zaki ya? Iya. Biasanya loh. Biasanya, ya pengalaman antum kan begitu, waktunya gimana? Oh saya dengar antum begitu. Ini main tunjuk-tunjukkan nih. Berarti kalau nggak ngomong lebih nggak ada resiko, tapi kan pasti ketahuan ujung-ujung. Ya, kita tadi sudah mengkaji bagaimana efek positif dan efek negatif dari nikah siri. Ya, bahwa secara formal nikah siri dalam konteks syariat memang sah, diperbolehkan, ya, karena memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam syariat dengan syarat dan rukun nikah. Tetapi secara aturan kenegaraan dia melanggar undang-undang, sehingga tidak sempurna apa yang dilakukan karena ada ketentuan yang dia langgar, yaitu ketentuan tentang bagaimana dia menjadi warga negara yang baik. Padahal Al-Quran mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kalau dalam konteks nikah siri aja sudah begini, bagaimana kita akan menyelesaikan problem kalau dari pertamanya tidak clear dari keluarga itu. Apalagi tujuan menikah kan kita harus tahu ya, jangan hanya mengejar syahwat nafsu belaka. Karena kalau nikah hanya mengejar syahwat dan nafsu belaka, umurnya nggak akan lebih dari 1 minggu atau 1 bulan paling lama. Lama-lama bosen juga. Betul. Madu 1 bulan. Pengalaman kan? Iya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya ya. Jangan langsung ngambil kesimpulan, kalau gitu nggak usah bilang, jangan ya. Nikah-nikah aja nggak usah bilang daripada ribut, jangan ya. Baik, dan kita akan lanjutkan. Masya Allah nih ya. Balik seneng banget kalau judulnya ini nih. Ya, makanya saya minta tadi jawabannya nanti ditambah oleh Ustadz Zaki. Nanti jawaban dari pertanyaan Ustadz Zaki saya tambahin juga nggak apa-apa. Karena beliau pengalamannya soal nikah menikah itu lebih lama daripada saya. Itu. Saya lebih lama tapi pengalamannya lebih banyak beliau. Baik, kita akan lanjutkan. Alhamdulillah di sini sudah ada masuk lagi pertanyaan untuk Ustadz Zaki ya. Dari @titi.jdd ya.
Kalau orang yang sholat, nah ini tentang sholat, Kiai. Iya. Kalau orang yang sholatnya sengaja diakhir-akhirkan, sengaja nih ya, garis bawahnya sengaja diakhir-akhirkan sama orang yang enggak sholat, rugian mana? Ya, Ini silakan. sama aja kayak di bulan Ramadan ada yang nanya gini, Ustadz, hukum nelen ludah sendiri gimana? Iya, Ya kan? iya. Artinya satu hal yang memang udah jelas. Atau gini, Ustadz lebih baik mana? Saya nikah telat atau nggak nikah sama sekali gitu kan? Ya pasti yang lebih baik adalah Nikah walaupun telat. telat yang penting nikah. Nikah. Karena nikah itu bagian setengah daripada iman. Ada ya. Nikahus sunnati faman raghiba an sunnati fahuwa laisa minni. Kan jadi nyambung nih ke tema beliau Tapi tadi. kalau nikahnya telat banget, kasihan. Kasihan Ustadz. Ya. Kasihan, misalnya 60 lawan 60. Tanggung mending 80 Ustadz nikah. Nah pertanyaan tadi sebenarnya gini, Allah itu kan memerintahkan kita betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kita tuh disuruh nyari bekal buat di akhirat. Itu wajib. Tapi ada kalimat berikutnya adalah walatan sanasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bahwa kita di dunia ini punya nasib yang harus kita cari. Artinya urusan sholat ada yang telat, ada yang tidak sama sekali, pasti lebih baik ada walaupun telat. Tapi kalau boleh milih, jangan telat. Jangan telat. Kalau boleh milih. Jangan kelamaan parkir di situ. Yang terbaik itu adalah sholat ketika tepat waktu ya. As-sholatu ala waktiha. Sholat di saat waktu yang tepat itu jauh lebih baik daripada takhirus sholat. Karena fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu ulama ada yang mengatakan telat dalam urusan waktu dan lalai juga dalam urusan implementasi di keseharian. Jadi yang bagus itu adalah tepat waktu, bisa mengamalkan filosofi sholat, kemudian juga semua gerakan-gerakan sholat tidak hanya dia gerakan, tapi dia mengerti ada makna apa yang terkandung di balik gerakan sholat tersebut. Jadi pertanyaan tadi menurut saya kalau pilihannya dua, antara yang tidak sholat sama sekali atau yang sholatnya di akhir waktu, ya masih mending yang di akhir waktu. Tapi ada lagi yang terbaik adalah sholat ketika tepat waktu. Di sini dikali-kali sengaja diakhir-akhirkan. Nah, karena memang gini, ada yang sengaja Kiai, Ya. biar bareng aja dah sama asar. Aduh, Gitu biar kan. nempel ya. Jadi Nanggung jadi dikira- wudhunya sekali. kali wudhu. Dikira sholat kayak mau makan gorengan aja ya. Rapel sekalian. Biar sekalian gitu ya. Iya. Tapi memang ketika ada ulama yang mengatakan untuk sholat isya itu baiknya memang ditakhir supaya apa? Supaya ketika kita sholat isya kemudian kita istirahat dapat sunnah sebelum kita sholat tahajud. Supaya apa? Ketika sholat isya ditakhir itu biasanya lebih fresh. Tapi tetap yang terbaik itu kan pilihan gini, ada baik, lebih baik dan ada terbaik. Kalau orang normal pasti milihnya yang terbaik dong. Yang terbaik itu tetap adalah urusannya ketika tepat waktu, gitu. Tapi memang begini, Ustadz Ali, dalam kajian fikih, kalau yang jahid itu, ya, yang sengaja meninggalkan sholat itu kafir. Iya. Tapi kalau yang mengakhir-akhirkan ini karena males, ini min ayatil munafik. Tanda-tandanya orang munafik yang jatuhnya adalah fasik, jatuhnya orang-orang yang berdosa terus-menerus. Kalau dia tidak segera bertobat. Karena dia mengakhirkannya sengaja. Iya. Kalau mengakhirnya bi'udhrin, dengan uzur, dengan ada masalah mungkin macet kah atau kemudian kesibukannya sampai lupa waktu, ini ma'fu. Tetapi kalau pertanyaan tadi adalah sengaja mengakhirkan atau meninggalkan sama sekali ya, dua-duanya nggak benar. Tapi seenggak bener-benernya tetap masih lebih baik yang sholat walaupun Daripada mengakhirkan. enggak. Nah, Masya Allah. Ayo kita sholat tepat waktu. Insya Allah berkahnya lebih banyak ya. Dan baik, semangat ya. Kenapa semangat? Karena sesaat lagi kita akan ngaji bersama Ustadz Munawir Ngajir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.